Supreme Martial God Technique. Bab 31 sampai bab 40. Bab 31 Saudara Panjang. Di depannya, ada dua pemuda berusia 20-an yang mengenakan jubah sekte luar, tetapi dari fluktuasi energi spiritual di tubuh mereka, Wu Yun dapat merasakan bahwa budidaya kedua orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat ke-10. Namun proporsi tubuh kedua orang tersebut agak menggelikan. Salah satunya seperti babi gendut, setiap kali bergerak, lemak di tubuhnya akan bergetar sehingga membuatnya jauh lebih lebar daripada pria gendut. Laki-laki lainnya bertubuh lebih moderat, tapi ternyata mulutnya besar, menyerupai dua sosis besar yang tercetak langsung di wajahnya. Kami menginginkan harimau bergigi tajam ini. Kami harus segera keluar dari sini. Pria gemuk seperti babi itu memarahi dengan kasar. Wu Yun menoleh untuk melihat Li Dao. Li Dao mengerti dan memperkenalkan dengan suara rendah, yang bermulut sosis disebut Long Fei Hu, dan yang gemuk seperti babi disebut Long Fei Xiang. Mereka juga dari sekte luar. Ada seseorang di belakang mereka. Biasanya dia sombong dan mendominasi di depan kita murid biasa dan melakukan apapun yang dia mau, tapi... Li Dao ragu-ragu dan mengerutkan kening, berkata, tetapi kekuatan mereka telah mencapai tingkat ke-10, dan mereka bahkan tidak peduli dengan inti spiritual tingkat ke-9. Mengapa? Wu Yun mengangguk dan berkata, ada seseorang di belakangmu. Siapa itu? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Bailin, dia hanyalah antek orang lain. Pria gendut itu mengusap dadanya yang sakit dan berdiri sambil mengumpat. Jaminan di. Wu Yun mengulangi bahwa dia sangat asing dengan nama ini, dia belum pernah melihat nama Bailin di antara 10 besar atau bahkan 30 teratas dalam daftar. Dengarkan saja, Li Dao melanjutkan, Bailin bukan apa-apa, dia hanyalah anjing pelari. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi sombong dan mendominasi sekte luar, dan itu bukan karena Li Jianfeng. Li Jianfeng. Setelah mendengar nama ini, murid Wu Yun menyusut tajam. Tiba-tiba, semuanya tampak menjadi jelas. Mengapa dua murid tingkat 10 ini muncul di sini untuk menghentikan mereka bukan karena mereka tertarik pada inti spiritual tingkat 9 ini. Di belakang layar, Li Jianfeng mungkin yang mengendalikannya. Li Jianfeng pasti sangat kesal dengan kenyataan bahwa dia melukai Xiao Sueyan dengan serius. Tapi Wu Yun tidak tahu bagaimana Li Jianfeng tahu bahwa dia baru berada di sekte Fei Yun selama beberapa hari, apakah ada konspirasi di balik ini? Jika Anda tahu bahwa pihak lain sengaja mencari masalah, semuanya akan lebih mudah ditangani. Wu Yun menoleh dan menatap dua bersaudara Long Fei Hu dan Long Fei Xiang yang menatap mereka dengan cibiran di wajah mereka. Apa? Kamu belum berangkat, dan kamu masih menunggu kami, saudara, mengantarmu. Long Fei Hu menyeringai pada mulut sosisnya yang besar dan berkata dengan sinis. Kamu ingin aku melakukannya sendiri, kakek. Long Fei Xiang menggerakkan tubuhnya yang kembung dan sekarang memiliki dua palu besar di tangannya. Menghadapi Wu Yun dan yang lainnya, mereka sangat percaya diri. Sisanya tidak layak untuk disebutkan, dan menurut informasi yang mereka terima, Wu Yun hanya berada di surga tingkat ke-10. Untuk saat ini, tidak ada seorang pun di sekte Fei Yun yang mengetahui tentang terobosan Wu Yun ke alam transformasi laut. Itu sebabnya Long bersaudara sangat tidak bermoral, menurut mereka, mudah bagi mereka berdua untuk bergabung untuk mengalahkan Wu Yun. Namun, ada satu hal yang Bailin tidak beritahukan kepada mereka. Pada tingkat ke-10, Wu Yun sudah mampu mengalahkan Xiao Sueyan di alam transformasi laut. Meskipun Wu Yun tidak akan dapat menggunakan teknik pemicu guntur yang mengejutkan dengan mudah lagi, bahkan Wu Yun di tingkat ke-10 tidak akan dapat dengan mudah mengalahkannya. Mereka pada tingkat yang sama. Setelah memasuki pegunungan berburu binatang, Bailin dan mereka dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing mencari keberadaan Wu Yun. Begitu ada kabar, Bailin diberitahu dengan sinyal berkode. Namun, setelah Long bersaudara mengetahui tentang Wu Yun, mereka tidak memberi tahu Bailin. Mereka berencana untuk secara pribadi mengikat Wu Yun dengan Li Jianfeng untuk mendapatkan pujian. Keputusan salah inilah yang menentukan akhir mereka hari ini. Wu Yungang ingin berbicara, tetapi lengannya ditarik oleh Li Dao di sampingnya. Saudara Wu Yun, ayo mundur dulu. Kita tidak bisa melawan mereka. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Mari kita catat hutang ini dulu. Kalau begitu kamu tidak ingin inti spiritual tingkat 9 yang akhirnya kamu bunuh? Wu Yun bertanya. Li Dao mengatupkan giginya dan memandang harimau bergigi tajam di tanah dengan tatapan penuh keengganan, namun dia tetap menggelengkan kepalanya, lupakan saja, orang baik tidak akan menderita kerugian di hadapannya.
Keduanya adalah begitu kejam sehingga mereka akan mengorbankan nyawa kita berempat demi inti spiritual tingkat 9 ini. Tidak sepadan. Pria gendut itu juga mengutuk dengan suara rendah dan berkata, sialan, Long Feixiang lebih gemuk dari kakekku. Dasar babi gendut. Jika kamu menendang kakek, aku pasti akan membayarnya kembali di masa depan. Kemudian, Wu Yun memandang Du Feiyan dan berkata, kakak senior Du, apa maksudmu? Aku mendengarkanmu. Du Feiyan menundukkan kepalanya dan berbicara dengan hati-hati, tapi Wu Yun bisa mendengar keengganan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Setelah itu, Wu Yun menggelengkan kepalanya. Karena mereka bertiga sudah menyerah, dia datang ke Sekte Fei Yun untuk mendapatkan buah peri Qingling untuk mendetoksifikasi ayahnya. Dia tidak ingin membuat terlalu banyak keributan di Sekte Fei Yun untuk saat ini. Jadi dia harus menyerah. Kalau begitu, biarkan mereka melupakannya dan ayo pergi. Mereka berempat saling memandang dan hendak pergi, tetapi mereka mendengar Long Feihu tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Mereka berempat berbalik. Li Dao sudah marah dan menolak menyerah bahkan setelah menyerah pada mereka. Dia berbalik dan berkata, Long Feihu, apa yang ingin kamu lakukan? Long Feihu menyeringai dengan mulutnya yang seperti sosis dan berkata, kalian bertiga boleh pergi, tapi anak ini tetap di sini. Melihat dia menunjuk ke arah Wu Yun, Li Dao berseru, tidak mungkin. Saat ini, pria gendut itu akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan mengumpat, kubilang sosis besar itu milik nenekmu. Jangan mengira hanya karena kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Paling buruk, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, dan manusia akan mati dan burung akan menghadap ke sisi lain. Jangan terlalu memaksa orang. Wu Yun mengerutkan kening. Dia baru saja membuat konsesi, tetapi pihak lain langsung menyebutkan namanya. Dia langsung menebak bahwa Li Jianfeng secara khusus mengirim dua orang ini untuk menanganinya. Pada saat ini, tidak ada cara untuk melarikan diri, dan kemarahan yang tidak diketahui muncul di dalam hatinya. Dia menatap kedua orang itu dengan dingin dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mempertahankanku. Begitu dia mengatakan ini, Long Feixiang tersenyum dingin, mengguncang palu 100 jin di tangannya, dan berkata, nanti kamu akan tahu apakah kami memenuhi syarat atau tidak. Di sebelahnya, Li Dao melihat segalanya akan menjadi tidak terkendali, dan dia mengkhawatirkan keselamatan Wu Yun. Dia mengambil langkah maju, berdiri di depan Wu Yun, dan berkata, saudaraku, kamu bukan tandingannya. Mereka, larilah. Dan kali ini pria gendut itu secara mengejutkan bermurah hati, ya, saudara, cepat lari, kami akan memblokirnya untukmu. Tidak dibutuhkan. Wu Yun dengan lembut mendorong Fatih dan Li Dao menjauh, merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Semacam persahabatan bernama persaudaraan perlahan mulai muncul di hatinya. Dia menatap Long bersaudara dan berkata, ayo. Begitu dia selesai berbicara, Wu Yun mendengus dingin, dan seni dewa bela diri Taisang di tubuhnya dengan cepat diaktifkan, dan gelombang energi spiritual yang kuat menyebar, menimbulkan lingkaran debu di sekelilingnya. 10 surga. Pria gendut itu tergagap, sama sekali tidak koheren. Li Dao dan Du Feiyan juga benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak laki-laki ini, yang hanya berusia 17 tahun lebih muda dari mereka, telah mencapai tingkat ke-10 dari kultivasi surgawi. Ini seperti berada dalam mimpi, namun begitu jelas dan dapat dilacak. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa Wu Yun mampu menembus tenggorokan 9 harimau surgawi dengan satu tembakan sebelumnya. Namun nyatanya Wu Yun masih belum terekspos sepenuhnya, jika Li Dao dan yang lainnya mengetahui bahwa Wu Yun benar-benar telah mencapai alam transformasi laut, mereka akan semakin terkejut. Bagaimanapun, usianya baru 17 tahun. Bab 32 Bailin. Long bersaudara tertawa dan berkata, bagus sekali. Saya tidak percaya ketika saya mendengar bahwa Anda telah mencapai tingkat kultivasi ke-10. Sekarang sepertinya itu tidak salah. Begitu dia selesai berbicara, gajah terbang naga itu mengeluarkan teriakan aneh, menggerakkan tubuh gemuknya, mengayunkan palu di tangannya dan memukul Wu Yun. Meskipun gajah terbang naga ini menggembung, namun ia tidak lamban sama sekali dalam menggerakkan tangannya. Saudara Wu Yun, biarkan kami membantumu. Li Dao, yang pulih dari keterkejutannya, menghunus pedangnya dan bersiap menghadapi musuh. Meskipun Wu Yun telah mencapai kultivasi tingkat ke-10, menghadapi dua master tingkat 10 pada saat yang sama tetap tidak mudah baginya. Fatih dan Du Feixue juga mengeluarkan senjata mereka dan berdiri di samping Wu Yun. Berjalan.
Situasinya mendesak, Wu Yun menggunakan energi spiritual yang lembut untuk mendorong mereka bertiga menjauh. Kamu tidak dapat membantu. Menghadapi master level 10, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka dalam 3 gerakan. Wu Yun tidak ingin melihat mereka terluka. Selain itu, saya memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi 2 orang ini. Li Dao dan 2 lainnya didorong keluar lebih dari 10 meter. Mereka saling memandang dan tidak bergerak maju. Dentang. Dengan dampak yang tajam, pedang perak Wu Yun mengambil tindakan, memblokir palu ganas Long Feixiang. Sial, sial, sial. Setelah hanya beberapa gerakan, Long Feixiang secara bertahap menyusut. Meskipun dia nyaris tidak terluka, pakaiannya telah tertusuk di lebih dari selusin tempat, membuatnya tampak seperti seorang pengemis. Nenekku, apakah kakak Wu Yun begitu jahat? Di belakang mereka, Li Dao dan yang lainnya tercengang. Pria gendut itu mengusap matanya dan memandang pertempuran di depan dengan tidak percaya. Dan Long Feixiang juga mengelak dengan panik sambil memohon bantuan, "Saudaraku, datang dan bantu aku. Anak ini sangat aneh. Dia jelas sama denganku dalam kultivasi tetapi dia bisa menekanku sampai mati. Sakitlah saudaraku dan kamu mencari kematian." Long Feihu awalnya bersiap untuk menemukan kekurangannya dan menaklukkan Wu Yun dengan satu gerakan. Tapi sekarang tampaknya dia tidak bisa lagi menunggu saat itu dan jika dia terus berlarut-larut, saudaranya Long Feixiang mungkin tidak dapat menahan beberapa gerakan lagi. Senjatanya adalah gunting besar yang dikenal dengan nama gunting perak yang mematikan. Lalu dia memotong ke arah Wu Yun. Dengan tambahan Long Feihu, Long Feixiang akhirnya mendapat jeda singkat. Tapi saat dia berhenti dan sedikit mengendurkan kewaspadaannya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya. Tanpa sadar, dia ingin melarikan diri, tetapi menemukan ada sesuatu yang menahannya di belakangnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat ke bawah, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ujung tombak berdarah terlihat menusuk perutnya, dan darah perlahan menetes dari ujung tombak. Rasa sakit yang parah membuatnya sulit untuk melakukan gerakan apapun, dia menoleh dengan susah payah, dan yang dilihatnya adalah wajah dingin Wu Yun. Dengan suara desir, pedang itu ditarik dari tubuhnya. Long Feixiang menjerit, tubuh gemuknya lemas ke tanah, matanya penuh keputusasaan dan rasa sakit. Saudara laki-laki. Ini adalah 2 kata terakhir yang dia ucapkan. Di kejauhan, Li Dao, Du Feixue dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka menggosok mata mereka dengan kuat dan melihat apa yang baru saja terjadi dengan rasa tidak percaya. Pria gendut itu memandang Wu Yun dengan tercengang. "Li, saudara Li, apakah kamu baru saja melihat bagaimana saudara Wu Yun lewat? Siapa dia?" Setelah linglung singkat, Long Feihu bereaksi tiba-tiba. Baru saja, dia dengan jelas melihat Wu Yun tepat di depannya, tetapi dalam sekejap, dia hanya melihat sosok di depannya berkedip. Ketika dia bereaksi, sosok Wu Yun sudah menghilang di depannya, dan teriakan adiknya Long Feixiang datang dari belakang. "Bodoh!" Long Feihu meraung dan bergegas menuju Long Feixiang, yang jatuh ke tanah. Setelah pemeriksaan, Long Feihu dengan putus asa menemukan bahwa limpa Long Feixiang telah tertusuk seluruhnya dan tidak ada obatnya. "Wu Yun, aku, Long Feihu, tidak akan menjadi manusia sampai aku membunuhmu." Mata merah Long Feihu penuh dengan niat membunuh, menatap Wu Yun. Wu Yun menatapnya dengan tenang, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan kedua orang ini, rasa sakit yang akan dideritanya akan lebih mengerikan daripada kematian. Tiba-tiba, Long Feixiang mengeluarkan peluit pendek dari cincin penyimpanan, dan suara dari kejauhan menyebar jauh. Tak jauh dari situ, Bai Lin yang sedang mencari tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah peluit, matanya bergerak-gerak, lalu ia menjulurkan badannya dan dengan cepat datang ke arah peluit. Wu Yun tidak mengerti peluit yang tiba-tiba itu. Li Dao di belakangnya buru-buru mengingatkan, "Saudara muda Wu Yun, bertarunglah dengan cepat. Ini kode mereka. Bajingan ini meminta bantuan." Wajah Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin, dia mengepalkan tombaknya erat-erat, dan dalam sekejap, dia menikam Long Feihu. "Kamu di sini tepat pada waktunya, aku akan membunuhmu." Mata Long Feihu merah, dan dia meraung dengan marah, penuh kesedihan dan kebencian. Kematian adik laki-lakinya membuatnya kehilangan akal untuk sementara, dan dia menggunakan gaya bertarung yang hampir gila untuk menemui Wu Yun dengan tujuan menyakiti kedua belah pihak. Baru saja mendengar suara mencicit. Dada Long Feihu tertusuk, dan gunting mematikan di tangannya hampir menyentuh tenggorokan Wu Yun, hanya setengah inci dari pemotongan tenggorokan Wu Yun. Sayangnya,
jaraknya masih setengah inci, dia meninggal dan Wu Yun hidup. Dan semua ini berada di bawah kendali Wu Yun. Long Feihu tahu dia kalah dan ingin membunuh Wu Yun untuk membalaskan dendam saudaranya. Namun, Wu Yun telah mengetahui tipuannya ini. Bagaimana dia bisa membiarkannya dia berhasil? Dia mengambil kembali tombaknya, menyeka darahnya, dan memperlihatkan badan senjata peraknya. Saudara Wu Yun, kamu pasti menyembunyikannya terlalu dalam. Di belakangnya, suara pria gendut itu terdengar sedikit tidak senang, namun penuh kekaguman. Wu Yun tersenyum berpura-pura malu dan hendak menjawab ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya tertuju ke kanan depan. Benar saja, tidak lama kemudian, terdengar suara marah, Wu Yun, kamu membunuh dua adik laki-lakiku, yang merupakan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Hari ini, aku akan melakukan keadilan demi surga. Suara yang menyertainya adalah aura kultivasi yang kuat. Alam transformasi laut tingkat kedua. Ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Dari belakang, Li Dao berteriak, saudara Wu Yun, ini Bai Lin di sini, cepatlah. Tidak mudah untuk pergi. Begitu dia selesai berbicara, energi pedang tajam menghantamnya, Wu Yun menghindar untuk menghindarinya, dan di tanah tempat dia berdiri, tanda pedang dengan kedalaman 1 meter benar-benar terbuka. Aura berubah bentuk, sudut mata Wu Yun sedikit bergerak. Di depan, Bai Lin muncul di samping tubuh Long bersaudara. Satu gerakan membunuh. Bai Lin menatap Wu Yun lagi dengan tatapan sedikit bingung. Mereka berdua berada di tingkat langit ke-10, dan 1 lawan 2, semuanya berakibat fatal dengan satu gerakan, bahkan dia akan kesulitan melakukannya. Tapi Wu Yun yang melakukannya. Tidak hanya itu, Wu Yun bahkan tidak ternoda oleh debu, jadi dia jelas menang dengan sangat mudah. Bai Lin bahkan mulai curiga bahwa informasi yang diberitahukan Li Jianfeng kepadanya salah, dan Wu Yun pasti lebih dari tingkat kultivasi ke-10. Namun ketika dia dengan hati-hati melihat fluktuasi energi spiritual di tubuh Wu Yun, mau tak mau dia menjadi bingung, karena dia hanya bisa merasakan fluktuasi energi spiritual tingkat ke-10 dari Wu Yun. Bagaimana dia bisa melihat metode rahasia seni Dewa Bela Diri Taisang? Bab 33 Penuh Panen. Setelah beberapa saat curiga, Bai Lin berkata pada dirinya sendiri bahwa informasi Li Jianfeng tidak mungkin salah. Alasan mengapa Wu Yun bisa membunuh Long bersaudara dengan mudah mungkin karena Long bersaudara terlalu percaya. Sampah. Bai Lin mengutuk dengan suara rendah. Kedua orang bodoh ini selalu sombong, dan mereka tidak akan menyesali kematian. Selain itu, tidak ada penjelasan atas kematian mereka. Jika kamu bisa menghindari energi pedangku yang telah diubah, tidak heran kamu bisa membunuh keduanya. Bai Lin memandang Wu Yun dengan dingin, sayang sekali kamu jauh dari lawanku. Wu Yun tidak berkata apa-apa. Meskipun Bai Lin sombong, dia punya alasan untuk menjadi sombong. Bai Lin, kamu begitu bermartabat dan telah berkultivasi di alam transformasi laut tingkat kedua sehingga kamu datang ke sini untuk menindas kami. Bukankah kamu terlalu kesal dan panik? Pada saat ini, Li Dao dan yang lainnya telah kembali ke Wu Yun. Bahkan ketika menghadapi Bai Lin, yang berada di alam transformasi laut tingkat kedua, mereka tetap tidak meninggalkan Wu Yun dan melarikan diri sendirian. Oh, kamu yang kalah. Kenapa, kamu juga bertanggung jawab membunuh adik laki-lakiku? Bai Lin tertawa. Diam. Wu Yun tiba-tiba memarahinya. Pada titik tertentu, dia menganggap Li Dao dan yang lainnya sebagai teman sejatinya. Ketika dia melihat teman-temannya ditertawakan, dia merasa sangat marah. Kalau begitu, ayo berkumpul dan biarkan aku melihat kemampuanmu. Bai Lin tertawa dan menebas dengan pedangnya lagi, dan energi pedang transformasi yang kuat menyapu langsung ke arahnya. Hati-hati. Wu Yun melangkah ke depan beberapa orang dan melambaikan pedang perak di tangannya, langsung memblokir energi pedang yang menyapu. Namun ia masih meremehkan kekuatan Bai Lin, energi pedang yang kuat membuat lengannya tergelitik, rahang tangannya hancur, dan telapak tangannya berlumuran darah. Itu saja. Bai Lin tersenyum dingin. Kamu bajingan, jika kamu menyakiti saudaraku, aku akan menerima pukulan dari pria gendut itu. Pada saat ini, pria gendut itu benar-benar siap bertarung, dan dia tidak lagi malas dan serakah seperti sebelumnya. Kembali. Wu Yun kaget, dengan kekuatan Fatih, bagaimana dia bisa menjadi lawan Bai Lin. Tapi dia masih setengah detak lebih lambat. Bai Lin sangat cepat. Meskipun Wu Yun sudah melaju dengan kecepatan penuh, dia masih hanya menangkap tubuh pria gemuk yang terluka parah itu. Pria gendut itu ditendang oleh Bai Lin di bagian dada.
Dengan budidaya Bailin, bahkan tendangan biasa saja sudah cukup untuk melukai pria gendut itu secara serius. Saudaraku, saudaraku, aku mencoba yang terbaik, anak ini sangat kuat. Lelaki gendut itu menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya sedikit teralihkan, dan berusaha mencegah dirinya agar tidak koma. Untungnya, lelaki gendut itu berkulit tebal dan berdaging tebal, sehingga ia menyelamatkan nyawanya. Wu Yun menyerahkan pria gemuk itu kepada Li Dao untuk merawatnya, dan memperingatkan mereka bahwa mereka tidak akan diizinkan untuk maju lagi. Haha, karena kita adalah saudara yang baik, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Saat berikutnya, Bailin datang lagi dengan pedang di tangan. Saat ini, mata Wu Yun benar-benar dingin, ini adalah keputusan terburuk yang pernah kamu buat. Bibirnya sedikit terbuka, dan rahasia seni dewa bela diri Taisang terungkap sepenuhnya. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. Transformasi, alam transformasi laut, Anda sebenarnya telah mencapai alam transformasi laut. Bailin tertegun sejenak, tapi itu hanya memungkinkan dia untuk tinggal di sana sebentar. Bahkan jika Wu Yun telah mencapai alam transformasi laut tingkat pertama, itu hanya dapat membuktikan bahwa bakat Wu Yun luar biasa dan dia masih bukan tandingannya. Ekspresi Bailin menjadi ganas lagi. Di belakangnya, Li Dao dan yang lainnya tampak mati rasa, menatap kosong. Bagaimanapun, Wu Yun telah mengejutkan mereka terlalu banyak hari ini, tetapi pria gemuk yang awalnya sedikit bingung tiba-tiba menjadi lebih sadar. Jadi bagaimana dengan alam transformasi laut? Saya berada di alam transformasi laut tingkat kedua, dan Anda baru saja menerobos ke alam transformasi laut tingkat pertama. Bailin mendengus dingin, dan saat dia hendak mengambil tindakan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak, itu tidak benar, apa yang terjadi? Saya tidak tahu apakah itu karena kemarahannya atau seni dewa bela diri tertinggi, tetapi fluktuasi energi spiritual di sekitar Wu Yun masih meningkat. Segera, dia naik ke level yang sama dengan Bailin, dan bahkan secara samar-samar melampauinya. Siapa kamu? Bailin sudah sedikit panik. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Wu Yun masih berada di alam transformasi laut tingkat pertama, dia bisa merasakan dengan lebih jelas bahwa fluktuasi energi spiritual di tubuhnya mendekati miliknya, atau bahkan lebih kuat. Orang yang membunuhmu. Nada suara Wu Yun dingin, dan bilah perak di tangannya terayun di udara, dan ledakan tembakan yang dahsyat menyapu. Transformasi dengan energi spiritual, Anda sebenarnya mampu bertransformasi dengan energi spiritual. Bailin kembali kaget dan semakin panik. Dalam pemahaman kebanyakan orang tentang transformasi energi spiritual, selama Anda mencapai alam transformasi laut, Anda dapat mencapai transformasi energi spiritual. Tetapi hanya setelah Anda benar-benar mencapai alam transformasi laut, Anda dapat memahami bahwa dari ketiadaan hingga transformasi, energi spiritual setidaknya harus mencapai alam transformasi laut tingkat kedua. Bahkan Xiao Sueyan, yang sangat berbakat pada saat itu, tidak dapat mengubah energi spiritualnya menjadi bentuk di alam transformasi laut tingkat pertama. Namun, Wu Yun melakukannya. Dalam kepanikan, Bailin buru-buru bergerak untuk memblokir angin tombak Wu Yun yang telah berubah. Lalu aku melihat seluruh tubuh Wu Yun seperti embusan angin, bergegas menuju Bailin. Dentang. Bailin menggunakan pedangnya lagi untuk menangkis serangan Wu Yun. Inilah hasil yang diinginkan Wu Yun, gerakannya berupa tipuan, disusul dengan tendangan voli yang langsung menjatuhkan Bailin ke tanah. Bailin kalah. Bailin, yang berada di alam transformasi laut tingkat kedua, dikalahkan seperti ini. Li Dao dan yang lainnya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Sebenarnya Bailin tidak terlalu lemah, tapi kualitas mentalnya sangat buruk. Meskipun fluktuasi energi spiritual di tubuh Wu Yun telah mencapai tingkat yang sama dengannya, budidayanya masih belum sebaik miliknya. Namun ketika para master bertarung satu sama lain, selain menguji kultivasi dan fondasi mereka, hal itu juga menguji pikiran mereka. Baru saja, Bailin benar-benar melanggar tabu dalam pertempuran dan panik. Dari saat dia panik, kekalahan pada dasarnya sudah ditentukan. Bailin, yang jatuh ke tanah setelah dipukul, ingin berdiri dan melawan, tapi bagaimana Wu Yun bisa memberinya kesempatan untuk berdiri? Dengan gerakan backhand, dia mengembalikan karabinnya, dan bilah perak keluar dari tangannya dan melesat lurus, menembus dada Bailin. Mata Bailin melebar dan dia menatap Wu Yun dengan tatapan kosong, selain rasa sakit, matanya tampak dipenuhi penyesalan. Wu Yun menyaksikannya mati dengan dingin, tanpa gejolak apapun. Di belakangnya, pria gendut itu menelan 2 pil penyembuh. Meski rasa sakit yang parah di dadanya masih ada, dia hampir tidak sadarkan diri.
Dengan dukungan Li Dao, dia terhuyung. Dia berkata dengan sedikit lemah, pembunuhan yang bagus, bajingan. Dengan dukungan Li Jianfeng, dia telah melakukan banyak kerusakan pada murid biasa seperti kita, bah. Aduh, kamu sangat menyakitiku, gendut. Li Daodao berkata, Saudara Wu Yun, kami akan membicarakan urusanmu nanti. Bagaimana menangani ketiga orang ini sekarang? Meskipun ini adalah pegunungan perburuan, jika kami ketahuan membunuh sesama sekte di sini, tidak peduli siapa itu. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menjelaskan alasannya bahkan ketika saya kembali. Mata Wu Yun sedikit berkedut, dia sudah memikirkan hal ini dan berkata, jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Li Dao mengerti dan berkata, maksudmu menyamarkan kematian mereka sebagai dibunuh oleh monster. Wu Yun mengangguk, pria gendut itu bersorak keras, dan Li Dao membawa Du Feixue tidak jauh untuk menangkap beberapa monster karnivora tingkat ketiga dan keempat. Sebelum mengambil tindakan, Wu Yun meminta mereka melepas cincin penyimpanan dari jari Bailin dan 3 lainnya. Tindakan ini membuat Li Dao dan yang lainnya kembali memandang Wu Yun dengan penuh kekaguman. Mereka selalu jujur, namun mereka tidak pernah melakukan pembunuhan dan penipuan seperti ini, meskipun Bailin dan yang lainnya bukanlah burung yang baik sama sekali. Pria gendut itu, khususnya, memandang Wu Yun dengan tatapan yang hampir memuja. Kemudian, di bawah gigitan monster-monster itu, tak lama kemudian, luka tembak tidak lagi dapat dilacak, dan identitas mereka bertiga hampir tidak dapat dibedakan. Setelah itu, beberapa orang dengan cepat memeriksa cincin penyimpanan ketiga orang tersebut, dan isi di dalamnya membuat keempat orang itu terkesiap karena terkejut. Bab 34, menimbulkan rasa iri. Setelah menuangkan semuanya ke dalam ring penyimpanan, sebenarnya ada ratusan inti roh Warcraft. Setelah inventarisasi kasar, total ada 10 lapisan inti spiritual surgawi. Total ada 90 inti spiritual surgawi. 50 inti spiritual surgawi tingkat 5. Sebenarnya ada 100 inti spiritual di alam transformasi laut tingkat pertama. Bah, bajingan ini pasti telah menjarahnya dari orang lain. Bagaimana dia bisa memburu begitu banyak inti spiritual dengan kekuatannya sendiri? Pria gendut itu meludah. Jika bukan karena daging dan darah Bailin dikunyah, dia pasti ingin menginjaknya beberapa kali lagi. Meski begitu, beberapa orang masih sangat senang. Inti spiritual surgawi tingkat 80-10 dapat ditukar selama 480 menit. 99 inti roh surgawi dapat ditukar selama 450 menit. Inti spiritual surgawi tingkat 55 dapat ditukar selama 50 menit. Waktu pertukaran inti spiritual tingkat pertama dari alam transformasi laut adalah 10 menit, dan 100 energi dapat ditukar dengan 1000 menit. Dengan cara ini, ditambah 20 menit sebelumnya, totalnya tepat 2000 menit. Setelah Li Dao dan yang lainnya menghitungnya, mereka menyerahkan ketiga cincin penyimpanan itu kepada Wu Yun dan berkata, saudaraku, ini pialamu. Wu Yun tersenyum dan berkata, saudara senior Li, sama-sama. Saya akan menyimpannya untuk saat ini. Setelah kita kembali, kita akan pergi ke kolam spiritual bersama masing-masing selama 500 menit. Sungguh, Li Dao memandang Wu Yun dengan penuh semangat. Nenekku, saudaraku, apakah kamu baik sekali? Pria gendut itu sangat senang hingga dia tidak bisa membuka mulut dari telinga ke telinga. Benar-benar. Du Feixue memandang Wu Yun dengan kekaguman, dengan sedikit kekaguman tersembunyi di matanya. Meninggalkan pegunungan berburu binatang, kali ini mereka kembali dengan muatan penuh. Jika bukan karena kemunculan Bailin, bahkan dengan kepemimpinan Wu Yun, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk membunuh ratusan inti spiritual ini. Haha, karena itu, aku benar-benar harus berterima kasih kepada orang ini, Bailin, atas bantuan dan pembunuhan terbaiknya. Pria gendut itu mengumpat dan tidak bisa tenang meski terluka. Kembali ke Sekte Fei Yun dan tinggal sebentar selama 1 hari. Meskipun Wu Yun terdesak waktu, dia tidak pergi ke kolam spiritual sendirian, lagi pula, mereka berempat telah sepakat untuk pergi bersama. Setelah seharian istirahat, luka Fatih dan Li Dao pada dasarnya telah pulih. Keesokan paginya, Fatih tertawa dan membuka pintu Wu Yun. Pria gendut itu berlutut di tanah sambil mendengus, membungkuk hormat 3 kali, lalu berdiri dan berkata, saudara Wu Yun, tidak, saudara, mulai sekarang, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku, saudara yang baik untuk selamanya. Adegan ini membuat Wu Yun bingung, sementara Li Dao dan Du Feixue di belakangnya juga tercengang. Kemudian, pria gendut itu berlari ke arah Wu Yun dengan sangat berminyak, meraih lengannya,
dan berkata dengan genit seperti wanita seberat 200 pon, saudaraku, kamu harus melindungiku selama sisa hidupku, oke? Pergilah. Wu Yun dengan cepat mendorong pria gendut itu menjauh dengan ekspresi jijik. Li Dao dan Du Feixue juga merinding di seluruh lantai. Pria gendut, mati saja. Li Dao mendorong pria gendut itu menjauh dan berkata kepada Wu Yun, Saudara Wu Yun, setelah berdiskusi, kami tidak akan menanyakan pertanyaan tentang bakat dan identitas Anda. Itu adalah rahasia Anda. Dalam hati kami, tidak peduli apa tingkat kultivasi Anda. Kami menganggapmu sebagai saudara. Jika kamu tidak menyukai kami akan rukun sebagai saudara di masa depan. Tentu saja, jika kamu meremehkan kami, maka aku, Li Dao, tidak akan keberatan. Pria gendut itu bergumam dengan suara rendah, Yo, dorong aku menjauh, kamu tidak menunjukkan kesetiaanmu. Wu Yun tertawa keras dan berkata, kakak senior Li mengatakan hal seperti itu terlalu berlebihan. Di pegunungan pemburu binatang, kamu tidak takut akan bahaya beberapa kali dan tidak meninggalkanku sendirian untuk melarikan diri. Aku, Wu Yun, mengenali kalian, saudara-saudara. Kemudian, beberapa orang menuju kolam spiritual bersama-sama. Dalam perjalanan, Wu Yun menyuruh Li Dao dan yang lainnya untuk merahasiakan apa yang terjadi kemarin dan kultivasinya sendiri. Faktanya, Wu Yun paling mengkhawatirkan Fatih, dan Fatih juga berulang kali bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berbicara omong kosong. Tak lama kemudian, rombongan sampai di tempat di mana kolam spiritual itu berada. Ini adalah lembah yang kosong, begitu memasuki tempat ini langsung terasa aura di sini jauh lebih kaya dari dunia luar. Ada jalan setapak yang dilapisi lempengan batu di lembah, ada kolam spiritual dengan ukuran berbeda di kedua sisi jalan, murid luar berendam di kolam itu berdua atau bertiga. Ada banyak orang yang bertukar inti spiritual dan mereka harus mengantri. Tentu saja, kalau harus mengantri, Fatih harus melakukan tugasnya. Wu Yun dan yang lainnya berdiri di samping dan menemukan bahwa meskipun ada banyak orang yang mengantri, kebanyakan dari mereka hanya memiliki beberapa atau selusin inti spiritual. Di depannya, orang yang bertanggung jawab atas pertukaran adalah seorang lelaki tua. Wu Yun tidak dapat melihat tingkat kultivasinya, tetapi dia dapat merasakan bahwa pria ini tidak terduga. Tampaknya melihat keraguan Wu Yun, Li Dao menjelaskan dengan suara rendah, ini adalah tetua Paviliun Alkimia. Tempat kolam spiritual diciptakan oleh orang-orang di Paviliun Alkimia. Mereka menggunakan inti spiritual yang dipulihkan ini untuk memurnikan ramuan. Paviliun Alkimia. Wu Yun sudah cukup tertarik pada hal-hal seperti alkimia dan pemurnian senjata, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengannya. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia mungkin juga mencoba bergabung dengan Paviliun Alkimia. Tak lama kemudian, giliran si gendut. Di bawah tatapan iri semua orang, pria gemuk itu mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dan menuangkan lebih dari 200 inti spiritual. Lebih dari 200 inti spiritual langsung menutupi meja kayu di depan lelaki tua itu. Para murid di sekitarnya meneteskan air liur saat melihat pemandangan itu dan dipenuhi rasa iri. Bukankah ini Wu Feifei? Mengapa dia memburu begitu banyak inti spiritual? Apa yang terjadi? Apakah pria gendut ini hanya kurang beruntung? Sebenarnya ada inti spiritual pembentuk laut di sana. Bukankah pria gendut ini hanya berada di tingkat ke-6? Apa yang terjadi? Membuang begitu banyak inti spiritual sekaligus, bahkan para tetua Paviliun Alkimia mau tidak mau melihat ke arah pria gendut itu beberapa kali lagi. Dalam ingatannya, orang-orang yang dapat mengeluarkan begitu banyak inti spiritual sekaligus memiliki reputasi tertentu di sekte luar, tetapi dia belum pernah melihat pria kecil gemuk ini sebelumnya. Pria gendut itu menikmati penampilan yang membuat iri ini, tapi Wu Yun tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Elder, tolong tukarkan secepatnya. Kami sedang terburu-buru untuk berendam di kolam spiritual. Penatua itu melirik Wu Yun dan menghitung semua inti spiritual di atas meja dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Namun, apa yang dikhawatirkan Wu Yun akhirnya terjadi. Tiba-tiba, salah satu murid yang iri di sebelahku berjalan keluar, menunjuk ke cincin penyimpanan di tangan pria gendut itu, dan berkata, bukankah ini cincin penyimpanan kakak senior Bailin? Kenapa ada di tanganmu, gendut sialan? Kawan, bagaimana kamu mendapatkannya? Semua orang di sekitarnya juga menggema, dan untuk beberapa saat, pemandangan mulai menjadi kacau. Wu Yun diam-diam mengatakan bahwa itu buruk, tetapi pria gendut itu berkata, itu bukan urusanmu. Gendut, aku mengambilnya. Kenapa, kamu tidak menerimanya?
Jika kamu tidak menerimanya, kamu pergi dan pilih satu. Mengenai semua ini, lelaki tua itu memarahi, diam, berisik. Kemudian dia memandang lelaki gemuk itu dan bertanya, bagaimana cara menukarnya? Ketika dia berteriak seperti ini, area sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Keagungan para tetua paviliun alkimia jelas bukan sesuatu yang berani diguncang oleh murid luar seperti mereka. 4 porsi, dibagi rata. Pria gendut itu mengulurkan 4 jarinya. Kemudian, lelaki tua itu menyerahkan 4 plakat giok kepada lelaki gemuk itu, yang masing-masing menunjukkan hitungan mundur 500 menit. Setelah menerima token giok, pria gendut itu mendorong orang-orang yang melihatnya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil berjalan, jangan melihat pria gendut dengan mata seperti itu. Pria gendut itu hanyalah legenda. Pada saat yang sama, Wu Yun menemukan bahwa 2 orang di antara kerumunan itu buru-buru melarikan diri. Wu Yun mengerutkan kening dan mengikuti pria gendut itu. Apa yang seharusnya terjadi pada akhirnya akan datang. Di saat yang sama, kamar Li Jianfeng. Seorang murid luar melaporkan kepadanya, kakak senior Li, Bailin sudah mati. Sepertinya dia dibunuh oleh monster. Bab 35 Batu Roh Mengering. Li Jianfeng mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tahu kekuatan Bailin dengan baik. Bahkan jika dia bertemu monster yang tidak bisa dia kalahkan, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah, tapi mengapa dia mati? Tiba-tiba, ekspresi Li Jianfeng berubah, Wu Yun. Mungkinkah dia? Bagaimana mungkin? Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, sudahkah kamu memeriksanya dengan cermat? Apakah kamu yakin dia digigit monster sampai mati? Saudara senior Li, memang demikian, dan dia juga membawa saudara-saudara panjang ke sana. Mereka semua mati dengan cara yang sama. Mereka pasti bertemu dengan monster pengubah laut tingkat 9. Li Jianfeng mengerutkan kening dan mengangguk. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Bailin, yang berada di alam transformasi laut tingkat kedua, juga membawa 2 orang dengan tingkat budidaya ke-10. Wu Yun, yang hanya berada pada tingkat budidaya ke-10, tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ayo pergi, bawa aku ke tempat kamu menemukan Bailin. Li Jianfeng melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan pintu luar. Wu Yun dan yang lainnya mencari beberapa saat di lembah, dan akhirnya menemukan tempat yang relatif terpencil dengan tepat 4 kolam. Tidak jauh dari situ berdiri seorang murid luar yang tampak seperti anak laki-laki Tao. Sesekali, akan ada anak laki-laki Tao seperti itu. Murid-murid ini baru saja memulai dan ditugaskan di sini untuk menerima token giok dan melakukan pekerjaan sambilan. Setelah menerima token giok, mata bocah Tao yang sedikit lelah itu langsung bersinar karena kekaguman. Meskipun dia baru saja mulai bekerja, dia telah melakukan pekerjaan serabutan di kolam spiritual ini selama beberapa bulan, jadi dia memiliki pemahaman tentang orang-orang yang datang ke sini. Untuk murid biasa, hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit, dan untuk murid yang sedikit lebih mahir, dibutuhkan sekitar puluhan menit. Secara umum, mereka yang berendam lebih dari 100 menit kebanyakan adalah tokoh terkenal di sekte luar. Ketika dia melihat bahwa 4 token giok yang diberikan kepadanya oleh pria gemuk itu sebenarnya masing-masing berdurasi 500 menit. Dia segera menilai bahwa Fatih dan yang lainnya pasti adalah tokoh terkemuka di luar pintu, dan dia langsung kelelahan dan kagum. Hehe adik kecil, lumayanlah, matamu bagus, dan mulai sekarang kamu akan mengikutiku. Aku akan pastikan kamu menikmati makanan panas dan minuman pedas. Lakukan dengan baik. Lain kali, aku akan mengantarmu untuk mandi busa. Pria gendut itu menepuk bahu anak laki-laki itu, bertingkah seperti orang yang lebih tua. Saya mengerti, kakak senior. Bocah Tao itu membalas tangannya. Pria gendut itu melompat ke salah satu kolam spiritual terlebih dahulu. Setelah berguling beberapa kali, ia mulai duduk bersila dan menyerap energi spiritual di kolam spiritual tersebut. Kemudian, Li Dao dan Du Feixue juga turun ke kolam dan mulai melatih keterampilan mereka. Wu Yun dapat melihat bahwa energi spiritual yang terkandung dalam batu spiritual yang membangun kolam spiritual diserap oleh mereka bertiga sedikit demi sedikit di sepanjang air di kolam tersebut. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, energi spiritual yang terkandung dalam batu spiritual ini harus dibatasi, jadi menurut saya perlu diganti dari waktu ke waktu. Tanpa diduga, apa yang ditanyakan Wu Yun pada dirinya sendiri sebenarnya didengar oleh anak laki-laki Tao di sebelahnya, yang hanya mendengarnya tersenyum dan berkata, kakak senior, apakah kamu baru saja dibawa ke sini oleh kakak laki-laki gemuk itu? Tidak apa-apa, setiap orang yang baru pertama kali datang ke kolam spiritual ini pasti memiliki pertanyaan ini,
namun Anda tidak perlu khawatir, walaupun energi spiritual yang terkandung di dalam batu spiritual ini terbatas, namun tidak sedikit seperti yang Anda kira. Sekalipun setiap kolam spiritual di sini ada orang yang merendam dan menyerapnya 24 jam sehari, setidaknya bisa bertahan 20 hari. Apalagi keempat batu spiritual ini baru saja diganti dengan batu spiritual baru 2 hari yang lalu. Anda bisa langsung masuk dan berlatih. Wu Yun tersenyum, melompat, terbang langsung ke kolam spiritual dan mulai berlatih bersila. Setelah konsentrasi dan konsentrasi, teknik Dewa Bela Diri Taisang mulai beroperasi. Energi spiritual yang terkandung dalam batu spiritual dengan cepat diserap ke dalam tubuh oleh seni Dewa Bela Diri Taisang. Wu Yun dapat merasakan bahwa energi spiritual pada batu spiritual ini memang jauh lebih murni dibandingkan energi spiritual langit dan bumi di luar. Tak heran jika berlatih di sini akan mempercepat peningkatan kultivasi. Perasaan ini mengingatkan Wu Yun akan latihan sebelumnya di lautan energi spiritual tak berujung dalam manik emas. Namun, jika Anda membandingkan lautan energi spiritual dalam manik emas dengan kolam spiritual ini, yang ada hanyalah celah antara laut dan parit. Energi spiritual di lautan energi spiritual lebih murni dan lebih mudah diserap dan dimurnikan. Namun sayang, sejak terakhir kali ia keluar dari lautan energi spiritual, Wu Yun mencoba segala cara namun tidak bisa memasuki tempat itu lagi, sehingga ia harus menyerah. Mengesampingkan gangguan dalam pikirannya, Wu Yun mulai mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Namun dia hanya merasakan seni Dewa Bela Diri Taisang berjalan semakin cepat, dan kecepatan menyerap energi spiritual juga mulai meningkat secara eksponensial. Di kejauhan, pegunungan Hunter. Li Jianfeng secara pribadi memeriksa Bai Lin dan 3 lainnya yang telah dikunyah hingga menjadi daging berdarah. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Itu bukan karena tidak ada luka senjata, tetapi karena daging mereka bertiga telah dikunyah hingga berkeping-keping, sehingga tidak mungkin untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah menyerah, Li Jianfeng harus kembali ke pintu luar terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana. Begitu dia kembali ke gerbang luar, dia dihentikan oleh 2 murid yang mendekat. Kakak senior Li, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Menjelaskan. Salah satu dari mereka berkata, Kakak senior Li, kami baru saja berada di kolam spiritual dan melihat Wu Feifei yang gemuk benar-benar memegang cincin penyimpanan kakak senior Bai Lin di tangannya. Murid Li Jianfeng menyusut tajam, Wu Feifei. Jelas, dia tidak mengenali pria gemuk itu. Ayo pergi ke kolam spiritual. Dipimpin oleh Li Jianfeng, sekelompok orang bergegas ke lembah tempat kolam spiritual berada. Pada saat yang sama, Wu Yun dengan panik menyerap dan berlatih di kolam spiritual. Mungkin karena seni Dewa Bela Diri Taisang, energi spiritual yang terkandung dalam batu spiritual disedot oleh Wu Yun dengan kecepatan yang hampir gila. Seluruh genangan air tempat dia berada sebenarnya membentuk pusaran kecil karena kecepatan penyerapan yang gila ini. Www. Anak laki-laki Tao di sebelahnya tercengang. Dia melihat ke kolam spiritual tempat Wu Yun duduk dalam keadaan linglung. Dalam 4 bulan, dia telah melihat ratusan orang berlatih di kolam spiritual. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu menyebabkan pusaran di kolam spiritual seperti Wu Yun. Namun, itu tidak berakhir di situ. Saya melihat pusaran itu menjadi semakin bergejolak, berputar cepat dengan Wu Yun sebagai pusatnya. Namun batu spiritual di sekitarnya yang semula bersinar dengan cahaya hijau sudah mulai mengering dan berubah menjadi hitam. Bocah Tao di sebelahnya benar-benar terpana, dia menunjuk ke arah Wu Yun dan tergagap, monster, 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 monster. Untungnya, tempat ini relatif terpencil, dan kecuali beberapa di antaranya, tidak ada orang luar yang hadir. Kebisingan di sini membangunkan pria gendut yang sedang berlatih. Ketika dia melihat pemandangan di sisi Wu Yun, dia sangat ketakutan sehingga dia segera membangunkan Li Dao dan Du Feixue. Mereka bertiga saling memandang, dan setelah sekian lama, mereka mengucapkan 2 kata secara serempak, monster. Pada saat ini, Wu Yun terlihat duduk kokoh di tengah pusaran, dengan teknik Dewa Bela Diri Taisang berlari dengan cepat. Batu spiritual di sebelahnya menjadi semakin gelap karena energi spiritual secara bertahap mengering. Keadaan ini berlangsung sekitar 10 menit, dan secara bertahap, pusaran tersebut perlahan menghilang. Batu spiritual di sebelah kolam spiritual telah mengering seluruhnya dan kehilangan kilaunya, seperti tumpukan fosil yang terkena angin dan matahari selama ratusan tahun. Saya melihat Wu Yun di kolam, memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri, oh, saya menyedot semuanya begitu cepat, tetapi saya masih belum bisa menerobos. Hampir, bahkan tidak dekat.
Ketika dia membuka matanya, dia kebetulan melihat pria gendut itu, mereka bertiga, dan mata anak kecil Tao itu yang benar-benar terpana. Monster, ada monster. Saya melihat anak laki-laki Tao kecil itu memegangi kepalanya dengan tangannya dan berteriak dengan gila. Diam. Pria gendut itu mengulurkan tangan dan menamparkan kepala anak laki-laki Tao itu dengan keras. Rasa sakit yang parah membuat anak laki-laki Tao kecil itu menangis, tetapi itu juga membuatnya sangat sadar. Bab 36 Li Jianfeng. Wu Yun melompat dan terbang menjauh dari kolam spiritual yang kering. Dia memandang mereka dengan sedikit malu dan tersenyum. Ini, saya tidak sengaja menyedotnya hingga kering. Li Dao dan yang lainnya hampir mati rasa karena kelakuan Wu Yun yang hampir jahat, lagi pula ini bukan pertama kalinya. Selain menatapnya dengan tatapan kosong, tidak ada gejolak emosi yang besar di hatiku. Beberapa orang hendak berbicara, tetapi mereka mendengar suara berisik di kejauhan. Kakak senior Li, itu dia, pria gendut itu. Aku melihat cincin penyimpanan kakak senior Bai Lin di tangannya. Wu Yun menoleh dan melihat, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Li Jianfeng. Wu Yun pernah melihat Li Jianfeng sebelumnya ketika dia melamar keluarga Xiao, dan sekarang dia sekilas mengenalinya. Melihat kedatangan Li Jianfeng, Li Dao dan tiga lainnya menjadi pucat, dan buru-buru keluar dari kolam spiritual dan datang ke sisi Wu Yun. Menghadapi Li Jianfeng, Li Dao dan mereka bertiga merasa takut. Li Jianfeng bukanlah Bai Lin, apalagi Long bersaudara. Gelar ke-8 dalam peringkat dunia sekte luar sudah cukup untuk membuat banyak murid sekte luar takut. Kolam spiritual kering di belakang Wu Yun tidak menarik perhatian mereka. Kadang-kadang orang sering lupa mengganti batu spiritual di kolam spiritual yang kering. Hal ini bukanlah hal yang aneh. Dan jika mereka tahu bahwa batu roh yang baru diganti ini langsung dihisap oleh Wu Yun, saya ingin tahu apa yang akan mereka pikirkan. Wu Yun, ternyata kamu juga ada di sini. Li Jianfeng berseru dengan dingin. Mereka awalnya mencari pria gemuk Wu Feifei, tetapi ketika mereka melihat Wu Yun, Li Jianfeng tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya dari Wu Yun. Jika dia tidak berada di alam kolam linci saat ini, jika tempat ini bukan wilayah paviliun alkimia, jika bukan karena perintah pribadi penguasa kekaisaran Yunyu, tidak ada seorang pun akan diizinkan menyentuh sehelai rambut Wu Yun. Saya khawatir saat ini, dia telah mengambil tindakan terhadap Wu Yun. Kebencian di antara mereka tertanam sepenuhnya sejak Wu Yun melukai Xiao Sueyan dengan parah. Kebencian karena menyakiti istrimu tidak bisa didamaikan. Kata-kata dingin Li Jianfeng penuh dengan niat membunuh, dan matanya menatap Wu Yun, seolah-olah hendak menelannya. Sudut mata Wu Yun bergerak sedikit, menilai dari kata-kata Li Jianfeng, Xiao Sueyan belum mati. Saya tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Tiba-tiba, wajah Li Jianfeng tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tegas, kemarilah, turunkan keempat orang ini dan kirim mereka ke aula penegakan hukum luar. Saya melihat beberapa murid luar berlari dari belakang Li Jianfeng dan bergegas menuju Wu Yun dan yang lainnya dengan gigi dan cakar terbuka. Li Jianfeng, apa maksudmu? Hanya karena kamu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Mengapa kami bersalah? Kapan giliranmu untuk menegakkan hukum di sekte luar? Li Dao mengumpulkan keberaniannya dan membalas. Apa kejahatannya? Kematian Bai Lin tidak ada hubungannya denganmu. Di belakang Li Jianfeng, seseorang segera menggema. Mau bertarung? Gendut, aku akan menemanimu. Pria gendut itu memegang kapak raksasa di tangannya, dan dengan dua kapak di kiri dan kanannya, dia memaksa kedua pria itu mundur. Meskipun dia takut pada Li Jianfeng, dia bukanlah tipe master yang akan menyerah begitu saja. Li Dao dan Du Feixue juga memiliki senjata di tangan dan siap berangkat. Hanya Wu Yun yang berdiri diam, menatap Li Jianfeng, dan Li Jianfeng juga menatapnya. Mata mereka saling bertautan, dan semangat juang mereka menjadi semakin kuat. Tampaknya di detik berikutnya, mereka mau tidak mau mengambil tindakan. Pada saat ini, para murid yang sedang berendam di kolam spiritual di kejauhan juga tertarik dengan gerakan di sini dan telah mengepung mereka. Adegan itu akan meledak. Siapa yang membuat masalah di wilayah paviliun alkimia milikku? Tiba-tiba, suara keras terdengar dari kejauhan, dan semua orang menoleh. Itu adalah tetua dari paviliun alkimia yang telah menukar inti spiritual di pintu masuk. Tetua, keempat orang ini berkomplot melawan sesama murid saya Bai Lin. Saya di sini untuk menangkap mereka dan mengirim mereka ke balai penegakan hukum. Li Jianfeng berbalik dan menjelaskan kepada tetua paviliun alkimia. Kentut, itu hanya satu sisi cerita.
Bukti apa yang kamu punya? Pria gendut itu juga sangat berani dan berteriak pada Li Jianfeng. Seseorang, berikan padaku. Diam. Ketika Li Jianfeng melihat pria gendut itu berani menghinanya, dia hendak memerintahkan seseorang untuk menangkapnya, tetapi siapa yang tahu bahwa tetua paviliun alkimia tidak mempercayai kesalahannya sama sekali dan langsung memarahinya. Tetua, saya Li Jianfeng. Li Jianfeng merasa frustrasi, berpikir bahwa tetua paviliun alkimia tidak mengenalinya dan mendaftar untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, di sekte luar ini, nama Li Jianfeng masih memiliki pengaruh tertentu. Li Jianfeng, orang yang menduduki peringkat ke-8 di peringkat dunia. Ya, itu adalah muridnya. Li Jianfeng mengangguk berulang kali ketika dia melihat bahwa tetua itu mengetahui tentangnya. Mereka yang membawamu harus keluar dari sini. Lain kali, aku akan menghancurkanmu. Kata-kata tetua paviliun alkimia langsung menjatuhkan Li Jianfeng dari ketinggian ke tanah. Tetua, tidak bisakah kamu memahamiku? Saat ini, ratusan murid telah berkumpul di luar. Melihat semua ini, Li Jianfeng merasa malu dan marah. Di hari kerja, Li Jianfeng begitu agung di hadapan mereka, namun kejadian hari ini telah mengguncang status Li Jianfeng di hati mereka. Ada komentar datang dari belakang, dan Li Jianfeng mendengar semuanya. Kapan Yang Mulia di gerbang luar ini begitu terguncang? Tapi betapapun marahnya Li Jianfeng, dia hanya bisa menahannya. Tidak peduli betapa sombongnya dia tidak akan pernah begitu sombong hingga berani bertengkar dengan tetua paviliun alkimia di depannya. Semua kemarahan menumpuk di dalam hatinya, dan sumber kemarahan ini secara alami adalah Wu Yun. Sebelum pergi, Li Jianfeng menatap Wu Yun dan mengeluarkan 5 kata melalui giginya, tunggu saja aku. Apa yang terjadi pada Xiao Suyan membuat Li Jianfeng sangat membenci Wu Yun. Dan penghinaan hari ini semuanya disalahkan pada Wu Yun pada saat ini, kebenciannya terhadap Wu Yun telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan telah memutuskan bahwa selama Wu Yun meninggalkan alam kolam spiritual, dia akan mengupas kulit Wu Yun dan membuatnya kram. Dan Li Jianfeng juga sangat yakin bahwa sekte luar tidak akan pernah menyerah padanya, murid jenius ke-8 dalam daftar dunia, karena Wu Yun kecil. Adapun kekaisaran Yunyu, Li Jianfeng tidak lagi terlalu peduli, saat ini dia hanya ingin membunuh Wu Yun untuk melampiaskan amarahnya. Setelah Li Jianfeng pergi, orang-orang yang mengikutinya segera mengikutinya. Semua yang kulihat telah hilang. Kata-kata tetua paviliun alkimia terdengar di telinga para murid, dan kerumunan dengan cepat bubar, dan semua orang kembali ke kolam spiritual mereka masing-masing. Ayo pergi, hari ini tidak damai di sini. Pria gemuk itu menarik sudut pakaian Wu Yun dan memberi isyarat agar mereka segera pergi. Tetua paviliun alkimia menghentikan mereka, lalu memandang Wu Yun dengan hati-hati, dan kemudian melihat ke kolam spiritual yang mengering di belakangnya. Setelah sekian lama, dia bertanya, apakah kamu menyedotnya sampai kering? Wu Yun sedikit mengangguk. Sungguh. Tetua paviliun alkimia melirik pria gendut itu dan mereka bertiga, dan akhirnya matanya tertuju pada bocah Tao kecil itu. Xiao Daotong sedikit lesu saat ini. Pertama dia dikejutkan oleh Wu Yun, dan kemudian dia takut dengan pendekatan Li Jianfeng yang mengancam. Dia mengangguk dengan lesu, menunjuk ke arah Wu Yun dan berkata, monster, tetua, dia adalah monster. Bab 37 Pengangkatan Maret. Tetua paviliun alkimia mengerutkan kening, merenung sejenak, dan tiba-tiba berkata, mulai sekarang, kamu tidak akan diizinkan untuk terus berlatih di kolam spiritual. Apa? Mengapa? Li Dao dan 3 orang lainnya sangat bingung, tetapi Wu Yun tidak berbicara. Tidak ada alasan. Kalau aku bilang tidak, itu tidak akan berhasil. Jika kalian bertiga terus bergumam, kalian juga akan dikeluarkan. Elder, kita harus bersikap tidak masuk akal. Lihat, kita tidak. Pria gendut itu awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata dingin dari tetua paviliun alkimia menatapnya, dia tidak berani melanjutkan. Oke, berhenti bicara tentang Fatih. Wu Yun berhenti di depan Fatih, lalu berkata kepada tetua paviliun alkimia, selamat tinggal. Setelah Wu Yun dan 4 orang lainnya pergi, tetua paviliun alkimia berkata kepada bocah Tao kecil itu, kamu tidak diperbolehkan berbicara dengan siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, apakah kamu mengerti? Xiao Daotong tidak tahu kenapa, tapi dia mengangkat tangannya dan bersumpah dia tidak akan pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Sebelum pergi, Zhang Lai dari paviliun alkimia melihat ke kolam spiritual yang mengering untuk beberapa saat. Setelah sekian lama,
dia menghela nafas dan berkata, Sekte Fei Yun, saya khawatir kita harus merombak kartunya. Setelah meninggalkan lembah Linci, pria gendut itu mengumpat, apa? Sangat tidak masuk akal mengusir kita begitu saja. Pemikiran Li Dao tajam, Saudara Wu Yun, menurut Anda apakah alasan mengapa tetua paviliun alkimia melakukan ini ada hubungannya dengan Anda menguras kolam spiritual? Wu Yun sepertinya memikirkan hal ini juga, dan mengangguk, mungkin. Pria gendut itu menamparkan keningnya dan berkata, iya, itu saja. Mereka pasti takut kalau kamu datang dan menyedotnya satu persatu, biayanya tidak sepadan, jadi mereka tidak mengizinkanmu untuk melakukannya. Terus kemari, mereka pelit banget, telan. Kamu sudah mencuri begitu banyak inti spiritual kami, tapi kamu pelit sekali. Setelah beberapa saat, pria gendut itu tertawa lagi dan berkata, tetapi meskipun demikian, Saudara Wu Yun, Anda juga bisa dikatakan sebagai orang pertama dalam sejarah Sekte Fei Yun kami dalam 1000 tahun. Gendut, saya belum pernah mendengarnya siapapun dilarang datang ke kolam spiritual untuk berlatih. Wu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menyerahkan token giok di tangannya kepada pria gemuk itu, dan berkata, aku masih punya waktu tersisa di sini. Mari kita bagi rata saat kamu datang lagi nanti. Pria gendut itu mengambil token giok itu dan hendak berbicara ketika dia mendengar suara dingin yang familiar namun asing di depannya. Akhirnya keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Li Jianfeng. Hanya ada Li Jianfeng di depannya, tapi Doglek di belakangnya tidak terlihat. Bukan hanya mereka, bahkan tidak ada murid luar di sini, yang memang agak tidak normal. Ternyata belum lama ini, Li Jianfeng memerintahkan kaki anjing di belakangnya untuk menghentikan semua orang yang lewat dalam waktu setengah jam dan meminta mereka mengambil jalan memutar. Pada saat ini, di kamar tetua paviliun alkimia Ling Sui, dia memerintahkan seorang murid di sampingnya, segera pergi ke aula tetua luar dan beritahu tetua kedua bahwa seseorang akan membunuh di luar Ling Sui. Setelah murid itu pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul keluar ruangan, begitu cepat bahkan para tetua paviliun alkimia pun tidak menyadarinya. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, tetua paviliun alkimia berdiri dan berkata, kakak senior, kamu di sini. Tahukah kamu apa yang baru saja terjadi? Orang tua itu mengangguk dan berkata, adik laki-laki, saya pikir Sekte Fei Yun saya telah berdiri selama ribuan tahun dan dapat menyedot seluruh kolam spiritual hingga kering dengan kekuatan saya sendiri. Anak ini Wu Yun mungkin adalah orang pertama di zaman ini. Tetua paviliun alkimia menghela nafas dan berkata, saya telah memerintahkan berita ini untuk diblokir. Namun, saya tidak tahu apakah anak ini merupakan berkah atau kutukan bagi Sekte Fei Yun kita. Teknik yang dia praktikkan terlalu aneh. Di luar lembah kolam Linci, Wu Yun memandang Li Jianfeng, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan tatapan tegas muncul di matanya, dan bertanya, Li Jianfeng, apakah masalah ayahku ada hubungannya denganmu? Ini adalah keraguan yang telah lama melekat di hati Wu Yun, dia tidak tahu mengapa Li Jianfeng sudah mengetahuinya hanya beberapa hari setelah dia datang ke gerbang luar. Meskipun tidak diketahui secara pasti apakah keracunan ayahnya benar-benar ada hubungannya dengan Li Jianfeng, akan lebih baik jika dia ditanya. Interogasi mendadak ini membuat Li Dao dan mereka bertiga bingung. Li Jianfeng, yang diam dan memiliki ekspresi dingin, memiliki ekspresi panik di wajahnya, tapi sayangnya Wu Yun tidak menyadarinya. Li Jianfeng, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat mereka berdua tidak lagi berbicara, pria gendut itu meneriakkan sebuah pertanyaan. Dia telah menyinggung Li Jianfeng di kolam spiritual, tetapi sekarang dia benar-benar santai dan tidak lagi terkendali. Apa yang aku lakukan? Bunuh kamu. Li Jianfeng tidak dapat menahannya lagi. Penghinaan barusan telah terakumulasi menjadi kebencian yang tak terbatas di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia hanya ingin mengupas kulit dan kram Wu Yun. Saat pedang menghantam, energi pedang yang kuat itu seperti badai yang dahsyat, membuat tumbuh-tumbuhan di sekitarnya berdesir. Energi pedang di tingkat alam bela diri spiritual memang menakutkan. Wu Yun dan yang lainnya segera merasakan tekanan besar dan tak terlihat datang ke arah mereka. Tekanan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan Wu Yun tidak yakin dia bisa menahan energi pedang yang luar biasa ini. Melihatnya, energi pedang itu hendak menyerang. Wu Yun memegang pedang perak di tangannya dan berdiri di depan ketiga orang itu, apapun hasilnya, dia akan mencobanya. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh datang, dan kemudian terdengar ledakan, dan angin palem menerpa, dengan mudah menetralkan energi pedang kuat Li Jianfeng. Sesosok melintas di depan matanya,
dan tetua kedua dari sekte luar muncul di depan Wu Yun. Li Jianfeng, kamu menggertak sesama muridmu dan mencoba membunuh sesama muridmu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa karena kamu memiliki bakat, aku tidak akan berani menyentuhmu? Apakah aula penatua kami masih ada di matamu? Dua, tetua, aku. Beraninya Li Jianfeng berani bersikap sombong, tapi dia sangat bingung bagaimana kejadian ini sampai ke telinga tetua kedua. Yang lebih membingungkannya adalah kekuatan sihir macam apa yang dimiliki Wu Yun ini. Mengapa ada orang yang melindunginya di mana-mana? Dari arena seni bela diri hidup dan mati di kota Xingyu, hingga tetua paviliun alkimia di kolam spiritual tadi, dan sekarang hingga tetua kedua. Mengapa? Yao berpikir bahwa sejak dia datang ke Sekte Feiyun, pangkatnya telah meningkat. Di mata kecemburuan dan ekspektasi semua orang, dia telah berhasil naik ke posisi ke-8 dalam peringkat dunia. Mengapa semuanya menjadi salah begitu dia bertemu Wu Yun? Hari ini, dia tidak hanya dipermalukan oleh para tetua paviliun alkimia di kolam spiritual, tetapi sekarang bahkan tetua kedua dari sekte luar tempat dia membantu Wu Yun. Kenapa dia bukan hanya murid alam surgawi ke-10? Kenapa kamu ingin membantunya seperti ini? Tentu saja, Li Jianfeng ingin mengucapkan kata-kata ini, tetapi dia tidak melakukannya, dia belum kehilangan akal sehatnya. Apa, kamu masih belum tahu ada apa? Tetua kedua memarahi lagi. Tetua kedua, merekalah yang membunuh kakak muda Bailin. Aku hanya diam, aku sudah tahu tentang kematian Bailin. Dia dibunuh oleh monster di pegunungan pemburu binatang. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Setiap tahun, ratusan murid Sekte Feiyun kita mati di pegunungan pemburu binatang. Ini karena Anda sendiri tidak cukup berhati-hati dan tidak cukup mempersiapkan diri. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Ketika Anda meninggalkan Sekte Feiyun, Anda akan tahu bahwa dunia ini 100 kali lebih kejam daripada pegunungan pemburu binatang. Li Jianfeng menundukkan kepalanya dengan marah dan berhenti bicara. Namun kebencian di hatinya belum terselesaikan sama sekali. Li Jianfeng, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Wu Yun maju selangkah dan berjalan ke posisi sejajar dengan tetua kedua. Li Jianfeng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meskipun dia tidak berbicara, matanya mengkhianatinya. Dia tidak hanya ingin membunuh Wu Yun, dia juga ingin memberikan hukuman paling mengerikan yang tak terhitung jumlahnya pada Wu Yun. Hanya dengan cara ini dia bisa menyelesaikan kebencian di hatinya. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, sampai jumpa di Sekte Feiyun di tempat latihan seni bela diri dalam 3 bulan. Hasilnya akan ditentukan dalam satu pertempuran. Yang kalah akan membiarkan pihak lain melakukan apapun yang dia inginkan tanpa keluhan. Li Jianfeng menggerakkan sudut matanya, dan seringai aneh muncul di wajahnya. Pada saat ini, Wu Yun baginya tampak seperti seekor domba yang telah dikirim ke rumahnya, dan dia adalah harimau yang menunggu untuk dimangsa. Meskipun makanannya datang agak lambat, dia sangat yakin bahwa dalam 3 bulan, dia akan menggerogoti domba Wu Yun hingga berkeping-keping. Awalnya, dia masih memikirkan cara membunuh Wu Yun tanpa melanggar hukum sekte luar atau menyinggung kekaisaran Yunyu. Sekarang tampaknya semuanya sudah berjalan pada tempatnya dan dikirimkan ke rumah Anda, jadi mengapa tidak melakukannya? Saat ini, Wu Yun hanyalah seorang kultivator tingkat 10 di matanya, belum lagi 3 bulan, bahkan jika dia diberi waktu 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun, atau 100 tahun, dia tidak akan pernah bisa mampu mengejar ketertinggalan, budidaya sendiri. Dia sangat percaya diri dengan bakat kultivasinya. Sementara Wu Yun meningkat, dia juga meningkat. Dia tidak pernah benar-benar mengagumi bahkan orang-orang yang berada di peringkat depannya di peringkat langit dan bumi, karena dia adalah yang termuda di antara 10 besar peringkat langit dan bumi. Itu kesepakatan. Li Jianfeng merespons dengan aneh dan dingin. Bab 38 Menara Perlindungan Naga. Setelah Li Jianfeng pergi, tetua kedua berbalik untuk menatap Wu Yun sebentar dan bertanya, apakah kamu yakin? Tidak tahu. Tetua kedua mengerutkan kening, berbalik dan meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, Li Dao dan yang lainnya segera mengelilinginya. Pria gendut itu yang pertama berbicara, Saudara Wu Yun, apakah kamu baru saja berada di puncak? Tahukah kamu bahwa meskipun Li Jianfeng hanya berada di peringkat ke-8 dalam peringkat dunia, dia adalah yang termuda. Dia baru berusia 20 tahun. Dan orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar dunia sudah berusia 26 tahun. Jika Anda memberi Li Jianfeng 6 tahun lagi, Anda mungkin tidak tahu level apa yang bisa dia capai. Apakah Anda gila?
Bagaimana mungkin bisa mengejar Li Jianfeng dalam 3 bulan? Li Dao pun menghampiri dan berkata, Saudara Wu Yun, kali ini saya setuju dengan Fatih. Li Jianfeng memang tidak sesederhana itu. Du Feixue, yang selalu jarang berbicara, juga berkata pada saat ini, adik laki-laki Wu Yun, kenapa kamu tidak lari saja? Jika kamu benar-benar jatuh ke tangannya dalam 3 bulan, aku tidak tahu bagaimana dia akan menyiksanya. Anda. Wu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan. Meski kata-kata itu diucapkan dengan mudah, namun tekanan di hati Wu Yun tidaklah kecil. Tenggat waktu 3 bulan yang baru saja dia ucapkan keluar dari mulutnya tanpa banyak berpikir. Dia hanya tidak ingin terus terlibat dengan Li Jianfeng. Tapi dia mengabaikan satu hal, dan satu hal yang tidak dia ketahui, dia tidak tahu bahwa Li Jianfeng baru berusia 20 tahun ini. Pantas saja Xiao Sueyan yang mencapai alam transformasi laut pada usia 17 tahun tidak menimbulkan banyak sensasi di Sekte Fei Yun. Dibandingkan dengan Li Jianfeng, bakat Xiao Sueyan masih kalah jauh. Dan ini hanyalah sekte luar dari Sekte Fei Yun, saya tidak tahu berapa banyak bakat mengejutkan yang tersembunyi di sekte dalam dari Sekte Fei Yun. Wu Yun mau tidak mau menjadi sedikit penasaran dengan sekte dalam yang legendaris, tetapi pada saat yang sama, dia harus memeriksa kembali kekuatan Li Jianfeng secara keseluruhan. Namun, sekarang setelah kata-kata itu diucapkan dan dia harus melanjutkan apapun yang terjadi, Wu Yun masih memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, apa yang mengalir di tubuhnya adalah teknik yang digunakan oleh Dewa Bela Diri kuno untuk berlari melintasi dunia, seni Dewa Bela Diri tertinggi. Saya tidak tahu siapa yang membocorkan berita tersebut. Suatu hari kemudian, berita bahwa Wu Yun telah membuat janji dengan Li Jianfeng dalam waktu 3 bulan dengan cepat menyebar ke seluruh sekte luar. Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui siapa Wu Yun, mereka hanya mendengar bahwa dia adalah murid surga ke-10. Ada beragam pendapat mengenai hal ini. Tentu saja, sebagian besar orang mendukung Li Jianfeng. Bagaimanapun, nama Li Jianfeng telah dikenal di sekte luar selama bertahun-tahun. Selama periode ini, Wu Yun tetap berada di balik pintu tertutup dan menghabiskan 2 hari untuk akhirnya berhasil menembus alam transformasi laut tingkat kedua. Setelah menyerap dan mengeringkan energi spiritual di kolam spiritual, batas terobosan telah tercapai, yang hilang hanyalah peluang. Untuk mencari peluang ini, Wu Yun menghabiskan 2 hari penuh, terlihat bahwa jalan menuju kultivasi menjadi semakin sulit semakin jauh. Setelah terobosan, Wu Yun tidak melanjutkan latihan di dalam ruangan, tenggat waktu telah ditentukan dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang tidak mungkin untuk mencapai kolam spiritual, jadi kita harus mencari cara lain. Di gerbang luar ini, selain kolam spiritual, jika ingin cepat meningkatkan kultivasi, ada tempat lain. Namanya Hualongtan. Artinya nirwana dan kelahiran kembali. Konon di tengah bumi di bawah kolam Hualong terdapat sumber makanan spiritual yang belum terbentuk sempurna. Mata air yang memelihara jiwa sangatlah berharga, merupakan milik kekuatan alam dan dipelihara jauh di dalam inti bumi. Namun, efek dari mata air pemelihara roh yang tidak berbentuk ini jauh lebih kecil. Namun meskipun tidak sebaik mata air pengasuhan spiritual yang matang, setidaknya masih 10 kali lebih kuat daripada kolam spiritual. Dan justru karena mata air pemelihara roh di bawah kolam Hualong belum terbentuk sempurna, sehingga belum termasuk dalam sekte Fei Yun. Hal ini memberikan kesempatan kepada para murid luar untuk menikmati mata air yang bergizi secara spiritual. Namun harta apapun di dunia ini tidak pernah semudah ini diperoleh. Ada puluhan ribu orang di gerbang luar Sekte Fei Yun. Orang terakhir yang memasuki kolam Hualong adalah seorang jenius dari Sekte Fei Yun 200 tahun yang lalu. Sejak dia, dalam 200 tahun terakhir, meski ada upaya sesekali, belum ada yang berhasil. Meskipun mata air pemelihara roh adalah hal yang baik, namun tidak ada habisnya. Jika Sekte Fei Yun benar-benar membuka kolam Hualong, saya khawatir dalam 10 tahun, kolam Hualong secara bertahap akan mengering. Karena itu, Sekte Fei Yun membangun menara perlindungan naga di depan kolam Hualong. Menara penjaga naga memiliki total 7 lantai. Setiap level merupakan ujian besar bagi kultivator. Dengan kata lain, mereka yang bisa melewati lantai 7 menara penjaga naga setidaknya adalah jenius kelas 1 di dunia ini. Dan hanya orang-orang berbakat itulah yang memenuhi syarat untuk menikmati kolam Hualong. Keberadaan menara perlindungan naga telah menghalangi siapapun untuk memperhatikan kolam Hualong dalam 200 tahun terakhir. Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini,
hanya pihak kuat yang dapat menikmati sumber daya yang lebih baik. Wu Yun memahami hal ini dengan sangat baik. Semakin sulit suatu hal, semakin tertarik Wu Yun. Jika tidak, dia tidak akan membuat janji temu selama 3 bulan dengan Li Jianfeng, sesuatu yang tampaknya mustahil. Menara penjaga naga, aku ingin melihat betapa sulitnya kamu menerobos. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun baru saja keluar dari kamar, tapi dia bertemu dengan Li Dao dan 3 orang lainnya yang datang mencarinya. Saudara Wu Yun, mau kemana? Pria gendut itu bertanya. Saya ingin mencari tempat untuk mundur sebentar. Selama periode ini, Anda dapat berlatih dengan baik. Saya akan menemukan Anda ketika saya kembali. Wu Yun berbohong dengan santai, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Li Dao dan yang lainnya, Wu Yun langsung berlari menuju menara penjaga naga. Menara pelindung naga ini berada di tempat yang relatif terpencil di gerbang luar. Dikelilingi oleh pegunungan, sebuah pagoda berdiri di kaki gunung. Menara ini memiliki total 7 lantai, dan 3 karakter, menara penjaga, terukir di atasnya, yang sangat megah. Tempat ini sudah terpencil, sudah bertahun-tahun tidak ada yang mengunjunginya, biasanya tidak ada yang datang ke sini. Wu Yun datang ke kaki menara dan melihat sekeliling, ada gerbang batu di depannya. Melangkah ke gerbang batu adalah awal dari perjalanan. Tanpa ragu-ragu, Wu Yun mendorong dengan lembut, dan pintu batu itu terbuka dengan sendirinya. Dengan suara gemuruh, bagian dalamnya kosong, dan tampak seperti ruangan batu biasa. Setelah melangkah melewati pintu batu, terdengar suara gemuruh di belakangku, dan pintu batu itu tertutup dengan sendirinya. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Kamar batu ini tidak biasa, Wu Yun merasa seolah-olah beban puluhan ribu kilogram menekannya dalam sekejap, membuatnya sulit bernapas. Pada saat yang sama, presbiteri luar. Ketiga tetua sedang berlatih di aula utama aula tetua. Tiba-tiba, tetua itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat kederetan bola kristal di sampingnya. Ada 7 bola kristal di baris ini, dan terhubung ke lantai 7 menara penjaga naga. Begitu seseorang memasuki menara penjaga naga, bola kristal di sini akan langsung bersinar putih. Pada saat ini, bola kristal yang awalnya redup meledak menjadi cahaya putih. Seseorang telah memasuki menara penjaga naga. Aku ingin tahu apakah kedua adik laki-laki itu tahu siapa orang itu. Tetua kedua dan tetua ketiga saling memandang dan menggelengkan kepala. Tetua ketiga berkata, ada puluhan ribu orang di sekte luar sekte Fei Yun. Selain 5 teratas di peringkat langit dan bumi yang memiliki harapan, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk memasuki menara perlindungan naga? Tetua kedua berpikir sejenak, lalu sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba matanya melebar, mungkinkah itu dia? Bab 39 Batasan. Wei Hao. Penatua pertama dan penatua ketiga bertanya pada saat yang bersamaan. Tetua kedua menggelengkan kepalanya lagi dan tidak melanjutkan berbicara. Di saat yang sama, mata ketiga orang itu tertuju pada bola kristal yang bersinar. Menara penjaga naga, lantai pertama. Wu Yun berada di ruang batu, tertekan oleh gravitasi puluhan ribu kilogram, dan setiap langkah yang diambilnya sangatlah sulit. Di depan ruang batu, sebuah plakat kristal menunjukkan gravitasi yang ditanggung Wu Yun saat ini. 40.000 pon gravitasi. Butir-butir keringat sudah muncul di keningnya, tentunya perasaan tertekan ini membuat Wu Yun sangat tidak nyaman. Saat gusi mengencang, teknik dewa bela diri Taisang di dalam tubuh mulai bekerja dengan cepat. Minggu pertama, minggu kedua. Ketika seni dewa bela diri Taisang beredar sebanyak 36 kali, akhirnya gravitasi yang menekan tubuh menjadi lebih kecil. Gravitasi mulai memudar. Wu Yun mau tidak mau bertanya, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa angka pada plakat kristal benar-benar meningkat. 40.000, 50.000, 60.000. Gravitasi terus meningkat, dan Wu Yun, yang baru saja santai, segera merasakan perasaan tertekan lagi. Tapi kali ini, Wu Yun sudah punya beberapa cara untuk melawan gravitasi. Duduk bersila di tempat, seni dewa bela diri Taisang di tubuhnya berlari dengan cepat, dan tak lama kemudian, gravitasi yang menekan tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Wu Yun sudah memahami bahwa teknik dewa bela diri tertinggi yang dia praktikkan adalah musuh dari penindasan gravitasi semacam ini. Seni dewa bela diri, seperti namanya, memberikan perhatian khusus pada kekuatan tubuh fisik saat berlatih. Inilah perbedaan terbesar antara latihan ini dan latihan lainnya. Pengudusan tubuh fisik yang legendaris dimulai dengan mengolah tubuh fisik. Tiba-tiba, terdengar bunyi ding lembut di ruangan batu,
dan plakat kristal di depannya menunjukkan bahwa gravitasi telah mencapai 70.000 kilogram. Saat berikutnya, gravitasi menghilang, menandakan bahwa level tersebut berhasil ditembus. Namun Wu Yun tidak bangun, dan masih duduk bersila di tempat yang sama. Gravitasi seberat 70.000 kilogram tadi, dengan berkah seni Dewa Bela Diri Taisang, tidak membuatnya sulit bernapas. Tidak, aku belum mencapai batasku. Ayo lagi. Pada saat yang sama, di aula utama Aula Penatua, ketiga tetua sedang melihat bola kristal yang bersinar hijau. Penatua berkata dengan sedikit terkejut, berhasil. Dia benar-benar berhasil menembus lapisan pertama penekan gravitasi. Benar sekali, ketika bola kristal mengeluarkan cahaya putih, itu membuktikan bahwa level tersebut telah dilewati, dan ketika memancarkan cahaya hijau, itu membuktikan bahwa level tersebut berhasil dilewati. Tidak, lihat, itu berubah menjadi cahaya putih lagi. Mereka bertiga melihat sekeliling dan menemukan bahwa bola kristal yang tadi bersinar hijau kini bersinar putih lagi. Namun, kali ini cahaya putihnya sangat menyilaukan, beberapa kali lebih terang dari sebelumnya. Meskipun ketiga tetua telah bertanggung jawab atas sekte luar selama bertahun-tahun dan dapat dikatakan berpengetahuan luas, ini adalah pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Pada saat ini, mereka hanya dapat melihat pemandangan ini dengan heran. Dan tidak berani berasumsi apapun. Tiba-tiba, tetua agung sepertinya teringat sesuatu dan berkata, mungkinkah dia tidak memasuki level kedua setelah berhasil menerobos, tetapi memilih untuk terus menantang batas level pertama. Apa? Batas level pertama adalah gravitasi 100.000 pon. Dua tetua lainnya juga sedikit terkejut. Benar saja, dengan kegigihan Wu Yun, lapisan pertama penekan gravitasi diaktifkan kembali. Tak lama kemudian, gravitasi dengan cepat naik hingga 70.000 kilogram, namun hal ini tidak berhenti, gravitasi terus meningkat dengan cepat. 80.000 kati, 90.000 kati. Ketika gravitasi mencapai 90.000 kilogram, butiran keringat kembali muncul di dahi Wu Yun. Jelasnya, gravitasi 90.000 pon sudah mulai mendekati batasnya sendiri. Di dalam tubuh, seni Dewa Bela Diri Taisang terus beroperasi, dan gravitasi masih meningkat. 95.000 kati. Di depan, sebuah plakat kristal menunjukkan gravitasi telah mencapai 95.000 kilogram. Wu Yun mulai kesulitan bernapas, tapi dia tetap bertahan. Wu Yun memang bisa mengatasinya dengan mudah pada awalnya, karena dengan restu Taisang Martial God Art, batas kemampuannya sendiri sudah mencapai 90.000 kilogram. Namun begitu Anda mencapai batas, menambahkan sedikit lagi, bahkan 100 pon, adalah ujian dan tantangan terbesar bagi tubuh Anda. 96.000 kati, 97.000 kati, 98.000 kati. Ketika gravitasi mencapai 98.000 kilogram, Wu Yun tidak hanya mengalami kesulitan bernapas, ia bahkan bisa merasakan detak jantungnya menjadi sulit. Wu Yun mendongak dengan susah payah dan menemukan bahwa plakat tersebut menunjukkan bahwa beratnya masih kurang 2.000 kilogram dari 100.000 kilogram. Datang lagi. Wu Yun meraung di dalam hatinya dan terus bertahan. 99.000 kati, 100.000 kati. Ketika gravitasi mencapai 100.000 kilogram, darah mulai mengalir perlahan keluar dari 7 lubang Wu Yun, dan semua fungsi tubuh mulai melambat di bawah tekanan gravitasi yang kuat ini. Kesadarannya mulai kabur. Saat ini, Wu Yun hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba rileks, dan gravitasi menghilang seketika. Dengan suara yang tajam dan jernih, plakat kristal menunjukkan bahwa gravitasi ditekan dan batasnya adalah 100.000 kilogram. Gravitasi menghilang, dan kesadaran Wu Yun segera kembali sadar, dan dia dengan cepat menggunakan Taisang Wushen Jue untuk mengatur napasnya. Pada saat yang sama, di aula utama Aula Penatua, ketiga tetua semuanya tampak kagum. Bola kristal di depannya meletus dengan semburan cahaya hijau yang menyilaukan, yang membuktikan bahwa orang yang menerobos penghalang tersebut berhasil menantang batas gravitasi 100.000 kilogram. Mereka bertiga saling memandang, meskipun mereka tidak berbicara, mereka semua memiliki kebingungan yang sama di wajah mereka. Siapa yang membobol menara penjaga naga? Setelah beberapa saat penyesuaian nafas, tubuh Wu Yun kembali ke kondisi puncaknya. Setelah menggerakkan tubuhnya, tulangnya berderit, Wu Yun dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya tampak semakin kuat setelah ditekan oleh gravitasi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia langsung berjalan ke atas menuju lantai 2. Menara perlindungan naga tingkat kedua ini sedang menguji kecepatan. Wu Yun sangat percaya pada kecepatan.
Teknik Dewa Bela Diri Taisang tidak hanya memberinya kekuatan fisik, tetapi juga kecepatan luar biasa. Lantai 2 masih berupa ruangan batu kosong. Begitu dia memasuki ruang batu, sosok humanoid segera muncul di dalam. Dan 100 meter di depan, pedang panjang terhunus dengan bunyi dentang dan digantung di udara. Pada saat yang sama, di aula utama Aula Penatua, bola kristal kedua menyala dengan cahaya putih. Aturannya sangat jelas. Wu Yun dan bayangan di sampingnya bersaing untuk mendapatkan kecepatan. Jika Wu Yun mendapatkan pedang panjang terlebih dahulu, dia akan lulus. Tiba-tiba terdengar suara dentuman di ruangan batu. Saat suara itu terdengar, Wu Yun sudah berlari ke depan. 100 meter jauhnya, lewat dalam sekejap mata. Ketika dia melihat lagi, Wu Yun sudah memegang pedang di tangannya. Ketika dia melihat ke belakang, sosok manusianya kurang dari setengahnya. Hanya ada suara dentingan di ruangan batu, dan plakat kristal di depannya menunjukkan tantangan kecepatan, batas telah berlalu. Bahkan Wu Yun sedikit terkejut dengan hasil ini. Dia hanya menggunakan kecepatan normalnya dan tidak berpikir untuk melanggar batas. Aku hanya tidak menyangka kalau aku secara tidak sengaja akan menembus batas lantai 2 menara perlindungan naga. Di aula utama Aula Penatua, ketiga tetua sekali lagi melebarkan mata mereka dan melihat ke arah bola kristal yang bersinar hijau. Saat ini, sedikit keterkejutan mulai terlihat di mata mereka. Di level kedua, tantangan kecepatan masih dilewati pada batasnya. Wu Yun naik ke lantai 3. Lantai 3 menara penjaga naga adalah tantangan reaksi. Bab 40 lonceng yang telah lama hilang. Uji refleks penantang. Ketika 3 bola kristal di aula utama Aula Penatua menyala, ekspresi wajah mereka telah berubah dari keraguan sebelumnya menjadi ekspektasi. Jarak bebas ekstrim dari 2 level pertama benar-benar membuat mereka terkesan dengan pemecah level ini. Mulai saat ini, mereka telah sepenuhnya menghilangkan ide-ide mereka sebelumnya. Pada awalnya, tetua ketiga mengira mungkin seseorang dari 5 besar dunia yang mencoba masuk ke menara penjaga naga. Sekarang sepertinya tidak ada kemungkinan itu adalah mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki bakat untuk berhasil melewati level tersebut tanpa menembus batas menara penjaga naga. Siapa ini? Ini adalah kebingungan umum yang menyelimuti ketiga orang tersebut. Saat ini, Wu Yun sudah memasuki level ketiga. Kemunculan Wu Yun segera memicu plakat kristal di depannya. Saya melihat sebaris teks ditampilkan pada plakat kristal, menembus 50 titik serangan dan berhasil menerobos. Hanya terdengar teriakan pelan, dan tes reaksi tingkat ketiga secara resmi dimulai. Wu Yun berdiri di tengah ruang batu pada saat ini. 50 titik serangan dengan bentuk berbeda muncul ke segala arah di sekitarnya pada jarak yang berbeda. Wu Yun mengerutkan kening. Dia tahu bahwa titik serangan ini akan menyerangnya dari sudut yang berbeda dan kecepatan yang berbeda. Sekali ada bagian tubuh yang tersentuh oleh titik serangan ini, itu berarti kegagalan untuk menembus level tersebut. Hanya mendengar suara desir, 50 titik serangan bergegas menuju Wu Yun hampir pada waktu yang bersamaan. Di dalam ruang batu, Wu Yun mengepak dan bergerak seperti kelinci dan secepat angin. Ding! Mendengar suara tajam yang datang dari ruangan batu, Wu Yun berdiri dengan tenang dan tenang, rupanya dia telah berhasil lulus ujian 50 poin serangan. Di aula utama Aula Penatua, ketiga tetua melihat bola kristal ketiga yang menyala hijau karena terkejut, dan saling memandang, wajah mereka penuh kegembiraan dan antisipasi. Di ruang batu, Wu Yun masih tidak terburu-buru berangkat ke lantai 4. Sebaliknya, seperti gravitasi lantai pertama, dia memilih untuk menerobos lagi. Kali ini, dia meningkatkan poin serangannya menjadi 100. Ketika bola kristal ketiga di aula utama para tetua berubah dari hijau menjadi putih lagi, ketiga tetua memahami satu hal, mereka harus menerobos lagi dan menembus batas. Di mata orang lain, Wu Yun mungkin gila, 100 titik serangan setara dengan membiarkan 100 orang menyerangnya pada saat yang sama tanpa membiarkan pihak lain menyentuh bagian manapun dari tubuhnya. Ini menjadi tugas yang hampir mustahil. 50 dan 100 bukan sekadar perbedaan kuantitatif. Namun Wu Yun tidak terlalu puas dengan angka ini, karena setelah menghindari 50 titik serangan, dia memiliki pemahaman baru tentang kemampuan reaksinya. Titik serangan ini terlalu lambat. Inilah yang dipikirkan Wu Yun. Jumlah yang awalnya ingin dia tetapkan adalah 200 poin serangan. Namun sayangnya, saat menara penjaga naga pertama kali dibangun, batasnya hanya 100 titik serangan. Tak heran, Wu Yun masih dengan mudah menghindari serangan dari 100 titik serangan tersebut. Itu telah mencapai batas dan berhasil melewati level tersebut. Itu saja.
Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri sejauh ini, kecuali batas penekanan gravitasi pada lapisan pertama, dia mengalami beberapa kesulitan dalam melewatinya. Di lantai 2 dan 3, dia melewati menara perlindungan naga ekstrim dengan sangat mudah. Menembus level dengan begitu mudah membuatnya bertanya-tanya tentang kesulitan menara penjaga naga. Faktanya, bukan karena menara penjaga naga terlalu lemah, tapi Wu Yun terlalu kuat. Toko buku Yu Bao. Pemahamannya tentang seni bela diri seperti seorang penjahat, sekarang dia memiliki bonus seni dewa bela diri tertinggi, dia bahkan lebih kuat, sehingga dia dapat menembus level dengan mudah. Ketika bola kristal ketiga di aula utama aula tetua meledak dengan cahaya hijau yang menyilaukan, ekspresi ketiga tetua sangat terkejut. Lantai 4, lantai 5, lantai 6. Pada ketiga level tersebut, Wu Yun masih berhasil menembus level tersebut meski berada di batas menara penjaga naga. Di aula utama aula tetua, ketiga tetua luar hampir tercengang. Bagi orang-orang setinggi mereka, mereka akhirnya tidak bisa duduk diam saat ini, dan berdiri satu demi satu, mengelilingi 7 bola kristal. 6 orang pertama telah berhasil lulus ujian sepenuhnya. Dan lampu hijau yang menyilaukan memberitahu mereka bahwa dia telah berhasil menembus 6 lantai sebelumnya dalam kondisi ekstrim menara penjaga naga. Saya tidak menyangka setelah 200 tahun, Sekte Fei Yun kita akhirnya akan menghasilkan bakat yang tiada taranya. Kata sesepuh agung dengan penuh kegembiraan. Tidak, ini bukan 200 tahun yang lalu. Orang-orang yang membersihkan menara penjaga naga 200 tahun yang lalu tidak membersihkannya ketika menara penjaga naga berada dalam kondisi akhirnya. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, apa yang dikatakan adik laki-laki ketiga masuk akal. Jika kita benar-benar menelusurinya kembali, orang yang terakhir kali membersihkan menara penjaga naga dalam keadaan ekstrim mungkin adalah nenek moyang generasi kedua kita dan pencipta menara penjaga naga, Ling Suzi. Dia menggunakan batasannya sendiri untuk menciptakan menara penjaga naga ini. Batas menara penjaga naga adalah batasnya." Tanpa diduga, setelah ribuan tahun, Sekte Fei Yun kami akhirnya menghasilkan sosok yang sebanding dengan Grandmaster Ling Suzi. Tetua kedua juga menghela nafas berulang kali. Tetapi tetua agung menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu, dia baru melewati lantai 6. Lantai ketujuh ini adalah inti dari menara penjaga naga, dan juga merupakan level yang paling sulit untuk ditembus. Berapa banyak orang jenius yang memilikinya? Telah menerobos dalam 200 tahun terakhir. Setelah melewati 6 level pertama dan jatuh di bawah level ketujuh, bahkan jenius dari 200 tahun yang lalu hampir gagal di level ketujuh. Saat mereka berbicara, bola kristal ketujuh menyala dengan cahaya putih. Wu Yun telah mencapai lantai 7 menara penjaga naga. Itu masih sebuah ruangan batu. Berjalan ke dalam ruangan batu, tidak ada gejolak yang tidak biasa di dalamnya. Berbeda dengan 6 lantai sebelumnya, tempat ini tampak seperti ruangan biasa. Wu Yun duduk bersila, dia tahu segalanya tidak sesederhana itu. Masukkan konsentrasi dan konsentrasi. Seluruh orang memasuki keadaan hampa dan benar-benar kosong. Tiba-tiba, sebuah suara tua dan nyaring terdengar di benaknya. Apa yang dimaksud dengan tahu di antara segala sesuatu di langit dan di bumi? Wu Yunfan tiba-tiba tersadar dan berpikir secara diam-diam, mungkinkah lantai 7 menara penjaga naga menguji pemahaman si pemecah tentang tahu? Apa itu tahu? Ini memang sesuatu yang patut direnungkan, Wu Yun bahkan belum pernah terpapar pada aspek ini. Mungkin ada catatan tentang seni dewa bela diri Taisang, tetapi dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat memahami Tao yang sebenarnya. Wu Yun mulai bermeditasi dan bermeditasi. Tiba-tiba, sebuah bagian dari Taisang Martial God Jue muncul di ingatannya. Di antara langit dan bumi terdapat Tao dan Dharma, lahir di bumi, bumi hidup, dan ruh memelihara segala sesuatu. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya keluar dari matanya. Dengarkan saja jawaban lantang Wu Yun, segala sesuatu di dunia ini bisa menjadi Tao, Tao tumbuh-tumbuhan, Tao makhluk hidup, Tao membunuh, Tao berkultivasi, Tao bertahan hidup, berjalan, duduk, berbohong, semua bisa menjadi Tao, selama masih ada, maka itu bisa menjadi Tao. Setelah mengatakan itu, Wu Yun sendiri sedikit bingung, dia bahkan tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi barusan, ide seperti itu tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin, inilah kemampuan yang diberikan kepadanya oleh seni dewa bela diri Taisang. Atau, inilah Tao yang dipahami oleh dewa bela diri kuno yang menciptakan seni dewa bela diri tertinggi, Tao dari segala sesuatu. Ketika Wu Yun selesai berbicara,
Seluruh lantai 7 menara penjaga naga bergetar sedikit, diikuti oleh bel yang keras. Boom, boom. Lonceng kuno berbunyi total 7 kali, melambangkan perjalanan Wu Yun melewati lantai 7 menara penjaga naga. Setelah 200 tahun, lonceng menara penjaga naga akhirnya berbunyi lagi di seluruh gerbang luar.